dilontarkan. Pertama tentang kalau Palestina merdeka, tetap akan ada konflik internal antara Hamas dan Fatah. Saya yakin kalian juga sering dengar itu ya. Iya, samalah di podcast Deddy Corbuzier juga beberapa kali saya dengar itu statement kalian itu keluar. Nah, kalau misalnya Palestina dimerdekakan, apa yang akan terjadi? Yang Perebutan lagi nggak? ya pasti akan perebutan, Palestina dimerdekakan akan perebutan lagi. akan perebutan Antara lagi. siapa? Hamas dan Fatah. Ya antar faksi kedua itu, Hamas dan Fatah. Perang lagi. Ya Bisa terjadi. konflik lagi. Konflik lagi. Iya. Sangat disayangkan sekali teman-teman, orang yang masih menggunakan informasi ini sebagai referensi, sebagai pembahasan bicara Palestina. Kalau hari ini masih ada orang bicara tentang konflik Hamas-Fatah, seolah-olah di sini ada konflik berdarah antara dua kubu yang berseteru di Palestina. Saya bisa pastikan bahwa orang ini nggak update tentang Palestina. Dia masih menggunakan informasi lawas, informasi jadul yang memang sengaja digulirkan oleh media-media Barat untuk menunjukkan kepada dunia bahwa masalah di Palestina itu bukan masalah penjajahan, tapi masalah internal, politik antara Hamas Fatah. Maka di sini saya akan jelaskan apa sih Hamas Fatah itu, teman-teman. Kalau kalian berpikir bahwa Hamas itu adalah gerombolan tentara yang menggunakan topeng, membawa senjata AK-47, kemudian badannya tegap-tegap, maka itu salah. Hamas ini adalah sebuah partai politik. Sama dengan Fatah. Fatah juga partai politik. Hamas gerakan politik, Fatah gerakan politik. Hamas lahir tahun 1987 setelah Intifadah pertama, didirikan oleh Sheikh Ahmad Yasin rahimahullah. Sementara Fatah itu lebih tua lagi usianya, 1964. Didirikan oleh Yasir Arafat. Nama lainnya itu PLO, Palestinian Liberation Organization, PLO. Awalnya Hamas itu adalah ormas, organisasi masyarakat. Tapi tahun 2000-an, awal tahun 2000-an, Hamas mulai mengubah identitasnya menjadi partai politik karena dia memutuskan untuk masuk dalam sistem pemilu Palestina. Akhirnya 2006, Hamas berhasil memenangkan pemilu Palestina. Dan saat itu Ismail Haniyeh diangkat menjadi Perdana Menteri. Namun pihak Barat nggak setuju, mereka nggak terima dengan kemenangan Hamas melalui sistem demokrasi mereka. Ya akhirnya mereka mulai mengadakan agenda untuk mengadu domba antara dua simpatisan ini. Ya memang tahun 2004, 2005, 2006 itu memang pernah ada terjadi konflik berdarah antara Hamas Fatah. Ya itu sejarahnya terdokumentasikan secara jelas. Namun setelah akhirnya para tentara Zionis Israel hengkang dari Gaza tahun 2005-2006, akhirnya Gaza ini dikuasai oleh pihak Hamas. Setelah itu tidak ada lagi namanya konflik berdarah. Selesai. Ya, bahkan para pemilih Hamas tahun 2006 itu juga rata-rata simpatisan Fatah. Tapi itu sudah berlalu. Hari ini, sejak saya datang pertama kali ke Gaza, tanggal 5 Januari 2011, sampai saat ini, sudah hampir 12 tahun saya di Gaza, saya tidak pernah melihat ada konflik antara Hamas Fatah itu. Nggak ada tembak-tembakan antara Hamas Fatah, kelahi di tengah jalan, atau misalnya saling hilang-hilang, nggak ada. Saya kuliah di Universitas Islam Gaza. Ini kampus terbesar di jalur Gaza, tetanggaan dengan kampus Al-Azhar. Di kampus saya itu, teman-teman saya, itu orang-orang Hamas, orang Fatah. Simpatisan Hamas, simpatisan Fatah. Biasa saja. Kita kuliah di ruangan yang sama. Kita main futsal di lapangan bola yang sama. Sholat di masjid yang sama. Berdampingan, gak ada masalah-masalah seperti yang kita gambarkan itu. Itu kalaupun masih ada, berarti mereka masih mencomot narasi-narasi dari Barat yang sengaja digulirkan untuk mendistorsi kondisi sesungguhnya di Gaza Palestina. Nah, lantas siapa mereka itu di Palestina yang menggunakan topeng-topeng kemudian mengangkat AK-47 yang melawan para penjajah? Jadi kalau di Palestina itu sistemnya setiap faksi itu bisa memiliki sayap militer. Hamas punya sayap militer namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Fatah punya sayap militer namanya Brigade Syuhada Al-Aqsa. Ada lagi ormas lain namanya Jihad Islami. Dia juga punya sayap militer namanya Saraya Al-Quds, Brigade Al-Quds. Ada lagi misalnya Partai Demokrat Palestina, ada juga Brigade Abu Ali Mustafa. Banyak, jadi ada sekitar 7-8 gitu ya sayap militer perlawanan dari faksi-faksi politik di Gaza Palestina. Jadi ada banyak gitu loh. Jadi bukan cuma tentaranya Hamas, tapi tentara Fatah pun mereka juga melawan.
Nah, jadi ini yang harus antum pahami. Bahkan sejak tahun 2012 sudah ada yang namanya Musalahah Palestina, rekonsiliasi Palestina. Para pemimpin Hamas, para pemimpin Fatah itu berkumpul di Gaza untuk membahas tentang rekonsiliasi ini. Nah, jadi sekali lagi sudah tidak ada lagi. Saya nggak pernah melihat ada anak-anak muda gontok-gontokan karena masalah Hamas Fatah, nggak ada itu. Makanya kalau ada yang masih kor-kor masalah Hamas Fatah berkonflik, itu sudah ketinggalan zaman dan dia berarti nggak ikutin perkembangan Palestina. Atau paling nggak dia tidak subscribe Muhammad Hussein Gaza. Atau kalian juga belum subscribe channel ini. Subscribe dong. Sayang kalau belum subscribe. Baik, perbedaan lainnya. Hamas ini teman-teman memang namanya juga Hamas ya. Kalau kepanjangan dari Hamas itu Harakatul Muqawamatul Islamiyah Palestina. Hamas, gerakan perlawanan Islam Palestina. Gerakan perlawanan. Makanya sistem atau metodologi mereka dalam memperjuangkan Palestina itu menggunakan perlawanan bersenjata. Karena mereka paling tahu tentang kenapa mereka gencar melakukan perlawanan. Karena mereka punya prinsip sesuatu yang diambil secara paksa itu harus dikembalikan dengan paksa. Gitu. Nah, dan mereka juga mengatakan bahwa satu-satunya bahasa yang difahami oleh penjajah adalah bahasa kekerasan. Nah, itu metodologi gerakan Hamas ya, dan dengan sayap militernya Al-Qassam. Sementara Fatah ini lebih ke arah diskusi, perundingan damai. Mufawadah bahasa Arabnya. Meskipun nggak selalu mufawadah. Ketika Gaza digempur, dibombardir, sayap militer gerakan Fatah yang ada di Gaza itu mereka juga melawan dengan senjata, dengan roket-roket mereka. Bahkan mereka tergabung dalam sebuah ikatan di Gaza namanya Ghurfah Mushtarakah. Ghurfah Mushtarakah ini adalah ruangan gabungan yang isinya itu para sayap militer faksi-faksi politik di Gaza. Jadi sudah ada persatuan di Gaza. Jadi teman-teman kurang lebih kalau ada narasi-narasi barat yang terus memblow up bahwa perpecahan Hamas Fatah ini semakin parah di Gaza sampai konflik internal yang tidak kunjung selesai, maka kurang lebih ini ya saya baca sebagai usaha mereka agar kita ini pesimis terhadap masyarakat Palestina. Tapi kalau kita sudah mengetahui fakta ini, ternyata nggak ada tuh perbedaan antara Hamas Fatah di Gaza, di Palestina. Mereka semua sudah bersatu. Hubungan kemasyarakatan mereka itu sudah sehat lagi, sudah nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Dan ini yang harus disampaikan kepada umat Islam di Indonesia, seluruh dunia gitu loh.